Pada tahun 2025 ini, ROG akan genap satu dekade. Dan pada Computex 2025, ROG berkomitmen untuk menjadi brand gaming dengan ekosistem terlengkap dan terkomprehensif baik di Indonesia ataupun di dunia. ROG saat ini menempati posisi nomor 1 dominasi market share untuk gaming laptop di Indonesia sejak tahun 2015 setelah kehadiran pertamanya di Indonesia pada tahun 2007. Lalu apa aja yang akan dihadirkan pada Computex 2025 ini dari ROG? Ayo coba kita lihat. Ya, pencarian gue untuk ROG Ally itu belum selesai ya. Jadi kali ini gue bakalan keliling-keliling lagi di boothnya ROG, ngelihat laptop-laptop gamingnya mereka. Dan siapa tahu keselip gitu ada ROG Ally 2. Kira-kira ada nggak ya ROG Ally 2 di boothnya Asus ROG pada Computex 2025 ini? Kita langsung lihat-lihat mulai dari laptopnya dulu ya. Kita mulai ke yang pertama, ini adalah di seri ROG Strix ya semuanya. Di sini ada ROG Strix G18 yang menggunakan RTX 5070 laptop di sini. Untuk CPU-nya menggunakan AMD Ryzen 9 9955HX ya. Laptopnya ukurannya besar dan harusnya ini laptop udah ada juga di Indonesia untuk siap dibeli ya. Lalu selanjutnya ada ROG Strix G16 yang sedikit lebih kecil, tapi dia bahkan punya GPU yang sedikit lebih tinggi yaitu RTX 5070 Ti. Bahkan CPU-nya itu menggunakan Ryzen 9 9955HX 3D. Jadi ada 3D VCAS teknologi di dalam sini. Ini juga udah ada number pad-nya ya. Jadi udah bisa ditongolin juga untuk numlock-nya di area touchpad-nya. Selanjutnya itu ada ROG Strix G16. ROG Strix G16 yang satu ini menggunakan RTX 5080 laptop, tapi yang ini bukan menggunakan CPU AMD, melainkan menggunakan Intel Core Ultra 9 275HX. Jadi secara basis sebetulnya mirip, beda platform dan juga beda GPU aja. Nah ini ada G18 lagi ya, tapi yang satu ini dia tuh menggunakan RTX 5080 bukan menggunakan 5070, jadi memang lebih tinggi. Dan untuk CPU-nya itu menggunakan Core Ultra 9 275HX. Ukurannya lebih besar, tapi secara body desain itu sama seperti yang awal tadi kita lihat. Kita lanjut ke bagian yang berikutnya. Ini masih di seri Strix semua yang kalian lihat, dan sekarang ini adalah ROG Strix Scar. Harusnya untuk seri Scar ini satu tingkat di atasnya secara model dan juga build quality ya. Tapi kalau spesifikasi sebetulnya mirip-mirip aja. Kayak yang ini juga bahkan untuk GPU sih lebih tinggi sebetulnya, yaitu RTX 5090 laptop. Dan untuk CPU-nya menggunakan Core Ultra 9 275HX ya. Jadi secara desain engsel pun agak sedikit berbeda untuk ROG Strix Scar. Ada juga Strix Scar 16 yang menggunakan RTX 5090 juga. Jadi memang rata-rata untuk Strix Scar ini menggunakan 5080 dan juga 5090 ya. Ini juga sama untuk CPU-nya menggunakan Core Ultra 9 275HX. Nah ini yang versi paling gedenya, yaitu Scar 18. Sekarang udah ada anime matrixnya nih untuk Scar 18. Jadi mirip-mirip kayak Zephyrus G14, tapi di laptop yang ukurannya itu sangat-sangat besar. Ini menggunakan RTX 5090 laptop untuk GPU-nya, dan untuk CPU-nya menggunakan Core Ultra 9 275HX juga. Ini laptop yang sama ya. Ini untuk tampak depannya aja kira-kira seperti ini. Kita mungkin akan lanjut ke area ROG Zephyrus kali ya. Di area ROG Zephyrus ini ada Zephyrus G16 yang menggunakan RTX 5090. Menariknya karena ini adalah seri Zephyrus, jadi RTX 5090 laptop GPU bisa setipis ini. Dan ini sangat-sangat compact, meskipun ukurannya 16 inch, tapi menurut gua ini udah termasuk ringan ya. Karena ketebalannya aja 1,5 cm dan bobotnya itu cuma 1,85 kg untuk laptop berukuran 16 inch. CPU-nya menggunakan Core Ultra 9 285H, bukan versi HX. Ini selanjutnya ada yang versi warna hitamnya aja. Malah ini Zephyrus-nya itu nggak ada anime matrixnya ya. Jadi secara spesifikasi dia sama, pakai RTX 5090 laptop dan juga Core Ultra 9 285H. Selanjutnya ini masih sama sih harusnya, ini G16 juga. Ini juga sama G16, lalu ada G16 lagi, ini yang pakai RTX 5070. Yang mana RTX 5070-nya punya TGP di 105 watt aja sih, memang nggak terlalu besar ya. Kalau bobotnya sama,
ya. Tapi yang satu ini dia CPU-nya pakai Ryzen AI 7 350 bukan menggunakan Intel Core Ultra Series ROG Zephyrus. Di sebelah sana masih ada ROG Zephyrus lagi. Kita lihat. Ini nih baru laptop idaman gua, yaitu ROG Zephyrus G14. Karena gue lebih suka laptop yang ukurannya 14 inch, jadi kalau mau ditaruh ke dalam tas itu lebih enak. Karena laptop yang gue bawa ini pun gue menggunakan TUF Gaming A14 nih. Kalau lu nggak percaya, gue bawa di sini. Jadi kalau kalian ngelihat video-video gue kemarin-kemarin, gue bawa tas mulu karena itu gue bawa TUF Gaming A14 gitu. Karena ukuran 14 inch itu menurut gue adalah ukuran yang paling enak untuk dibawa kemana-mana ya. Jadi enteng juga, cuma sekitar 1,5 kilo, ketebalannya 1,6 cm, dan ini bahkan udah menggunakan RTX 5080 loh dengan Ryzen AI 9 HX 370. TUF Gaming A14 gua itu menggunakan RTX 4060. Ini di sebelahnya masih G14 juga, cuma beda warna aja ya. Jadi ini tipe laptop yang sama. Untuk warna hitamnya ya kurang lebih kayak begini. Sekarang Anima Matrixnya justru kayaknya pindah di G18 ya. Agak heran juga. Nah ini ada G14 lagi. Jadi ini 3 laptop sebetulnya sama sih. Kita coba lihat-lihat di TUF Gaming kali ya. Kira-kira ada apa aja di area TUF Gaming. Ini dia ada TUF Gaming A14. Sama persis kayak yang tadi gue unjukin yang ada di dalam tas gue. Bedanya ini sekarang dia udah menggunakan RTX 5060 cuy. Secara desain hampir mirip-mirip, tapi gue ngerasa ini kayaknya sedikit lebih ringan deh. Kayaknya ini beratnya udah mirip-mirip kayak ROG Zephyrus di 1,6 kilo. Soalnya kalau A14 itu sekitar 1,7 atau 1,8 kg. Dan untuk CPU-nya ini sebetulnya agak di bawah sedikit tapenya, yaitu Ryzen AI 7 350 bukan AI 9 HX 370 ya. Kayaknya keyboardnya juga agak beda nih, soalnya kayaknya lebih tebal gitu keyboardnya. Kayak lebih asik. Lalu ada lagi TUF Gaming A16. TUF Gaming A16 yang di sini juga udah menggunakan RTX 50 series. Kayaknya build quality-nya beda nih, berasa di sininya. Kayak kasar-kasar gitu. Kayaknya materialnya yang diubah ya sama si TUF Gaming ini, tapi kalau build quality bagian luarnya sih harusnya masih sama. Dia menggunakan Ryzen 9 8940HX, bukan menggunakan Ryzen 9000 series ternyata di TUF Gaming A14 yang menggunakan RTX 50 series. Di sini pakainya RTX 5070 ya. Lalu yang di sebelahnya lagi adalah F16. F16 ini dia menggunakan CPU Intel, tapinya menggunakan Core Ultra 9 275HX, jadi serinya tinggi juga bahkan seperti ROG Strix yang kita lihat tadi ya. Mungkin perbedaannya itu ada di bagian layar kali ya, karena biasanya untuk TUF Gaming itu layarnya dia bukan menggunakan panel OLED, melainkan menggunakan panel IPS, biasanya seperti itu. Lalu ada A18. A18 ini menggunakan Ryzen 7 260. Ini gue baru dengar nih CPU Ryzen 7 260 ya. Nah layarnya ini dia 18 inch, gede jadinya. Akhirnya TUF Gaming punya seri laptop yang super gede kayak begini juga. Layarnya 2,5K 240Hz ya, 100% DCI P3, tapi panelnya dia masih panel IPS, belum panel Asus OLED. Untuk GPU-nya menggunakan RTX 5070. Lalu ada apa lagi ya? Kita coba lihat-lihat lagi kali ya, karena ROG Ally ini gue belum nemu dari tadi soalnya. Setelah keliling-keliling, mulai dari monitor, komponen motherboard, cooling, casing, router. Karena kan ROG ini adalah brand gaming paling lengkap, ya kan? Sekalinya nemu itu adanya ROG Flow Z13 ya, yang mana ini juga sebetulnya udah dirilis di Indonesia dengan harga sekitar 40 juta kalau nggak salah. Ini menggunakan AMD Ryzen AI Max Plus 395. Jadi nggak ada discrete GPU, melainkan cuma integrated GPU aja, tapi integrated GPU-nya itu udah setara RTX 4060 cuy. Dan ukurannya 13 inch, bisa dilepas juga jadi tablet. Ya sebetulnya sih gue juga prefer kayak gini, cuman budgetnya aja 40 juta yang nggak ada. Mana nih ROG Ally, belum juga ketemu. Akhirnya ketemu juga ROG Ally. Dan ini bukan ROG Ally 2, tapi ROG Ally X. Gue udah sempat lihat bagian sebelah belakang juga, tapi semuanya adalah ROG Ally dan juga ROG Ally X. Yang baru dikeluarin sama ROG itu sebetulnya ialah bukan handheldnya, tapi adalah dockingnya nih. ROG dock yang baru. Fungsinya si docking ini, dia tuh sebenarnya sama charger. Di belakangnya itu udah ada banyak port nih. Semuanya port USB 10 Gbps, ada LAN 5 Gbps, HDMI 2.1, lalu ada satu USB-C lagi nih, yang mana USB-C ini harus dikonekin ke si
ROG lainnya, sehingga nanti tinggal taruh aja gini, disenderin, nanti bisa dikonekin ke monitor dan segala macam, sehingga ya jadi mini PC kayak gitu. Jadi ini ROG docknya terpisah, tapi belum ada ROG Ally 2 di sini. Sampai bagian ujung juga ya di bootnya ROG ini, ternyata cuma ada satu laptop untuk boot experience, satu laptop gaming ya. Ini kayaknya ROG Strix 18. Gue nggak tahu ini yang GPU-nya apa. Harusnya 5080 atau 5090 ya, karena ROG Strix tadi semuanya yang SCAR itu 5080 dan juga 5090. Paling ya di sebelahnya ini adalah NUC 2025 yang kemarin juga udah sempat gue unjukin. Hampir semua demo di sini, terutama untuk demo-demo monitor, itu menggunakan NUC 2025 ini. Karena dia ukurannya sangat-sangat compact sebagai sebuah mini PC, dan di dalamnya tuh menggunakan RTX 5080. Tapi 5080-nya tuh 5080 laptop ya. Tapi itu udah lebih dari cukup sih, karena 5080 laptop pun udah sangat-sangat kenceng gitu. Bagian I/O-nya sih ada 2 USB dan 1 USB-C. Bagian belakangnya gue nggak tahu sih ada apa nih belakangnya. Nggak kelihatan, takut ketarik ntar jatuh lagi. Kayak gitu. Ya, kurang lebih segitu ya untuk line up semua per laptopan dan juga handheld dari ROG. Selebihnya di sana juga ada smartphone ROG Phone 9 yang memang juga didemokan di sana, dan itu tandanya berarti ROG Ally 2 memang belum secara resmi dirilis pada Computex 2025 ini. Kalau dari rangkaian laptop, gua akan nungguin mungkin karena A14 sudah ada, kayaknya A18 atau F18 ya tadi ya. Yang paling gede, karena TUF Gaming belum ada yang ukurannya sebesar itu gitu. Atau karena belum review yang AI Max, kayaknya Ryzen AI Max juga gue pengen review sih, karena itu udah masuk di Indonesia gitu. Jadi ayo kapan ROG kirimkan, pinjamkan aku laptop dengan Ryzen AI Max itu, pengen coba ngerasain. Kalau kalian mana yang paling menarik, coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.